Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan mengenai uji beda dua sampel independen atau uji beda dua sampel tidak berpasangan. Nah, uji ini digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata dua kelompok independen. Biasanya ini dilakukan di riset-riset eksperimen ya. Misalkan ada penelitian mengenai pemberian pengaruh obat ya. Pemberian pengaruh obat. Contohnya di sini ada pemberian obat tidur herbal terhadap lamanya tidur harian pasien penderita insomnia. Nah, di sini desainnya adalah dilihat perbedaan pengaruh obat pada laki-laki dan pada perempuan. Nah, jadi pada kelompok laki-laki diberikan obat ya, kemudian pada perempuan juga diberikan obat, kemudian dilihat reaksinya, kemudian dibandingkan. Nah, itu adalah contoh dua sampel independen atau tidak berpasangan ya. Nah, secara gampangnya adalah ketika kita memberikan perlakuan atau treatment kepada dua kelompok yang berbeda yang tidak ada kaitannya sama sekali. Ketika kita memberikan perlakuan di kelompok pertama itu tidak ada pengaruhnya terhadap kelompok kedua, maka itu kita sebut dengan dua sampel independen. Nah, syaratnya dua sampel tersebut harus berdistribusi normal ya, Kemudian idealnya kita harus melakukan uji homogenitas, yaitu untuk apakah variansi ya dari kedua sampel itu sama atau tidak. Kalau variansi kedua sampel sama, berarti kita katakan sebagai dua sampel yang homogen ya. Nah, di sini adalah uji homogenitas ya. Di sini hipotesis nolnya adalah sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat ya. Jadi varian populasi pertama sama dengan varian populasi kedua versus ya, hipotesis alternatifnya adalah sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Nah, di sini uji yang dipakai adalah uji F ya, dimana statistik uji hitungnya adalah F sama dengan S2 kuadrat dibagi S1 kuadrat. Nah, S2 kuadrat itu adalah varian terbesar antara kedua sampel tadi. Jadi varian kelompok pertama, sampel pertama kita hitung, varian kelompok kedua kita hitung. Nah, kita lihat mana varian yang paling besar. Nah, varian paling besar itulah yang kita tetapkan sebagai S2 kuadrat. Kemudian derajat bebas ya, DB1 nya adalah N1-1 dan derajat bebas keduanya adalah N2-1. Nah, statistik teoritisnya atau statistik pembandingnya atau tabelnya F alfa, DB1, DB2 ya. Nah, di sini walaupun di sini uji dua pihak, tetapi di sini alfa. Kenapa? Karena sebaran dari F berbeda dengan sebaran normal ya. Dia tidak ada pihak kiri, tidak pihak kanan ya. Jadi dia hanya secara gambarnya dia hanya berada sebelah kanan ya. Jadi satu pihak dia tidak mengenal dua pihak. Kriterianya adalah kita menerima H0 apabila F hitung lebih kecil daripada F tabel. Kemudian ini adalah proses ya untuk menguji ya, uji T dua sampel ya, atau uji beda rata-rata. Sini H0 nya adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Artinya apa? Rata-rata ya, rata-rata populasi pertama sama dengan rata-rata populasi kedua, atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan rata-rata ya pada populasi pertama dan kedua. Kalau dua pihak versusnya adalah mu1 tidak sama dengan mu2 ya. Nah, statistik T-nya sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2. X bar itu adalah rata-rata ya, dibagi SP akar 1/N1 ditambah 1/N2. N1 itu adalah ukuran sampel pertama, N2 adalah ukuran sampel kedua. SP P itu pulet ya, kalau di buku
buku-buku statistik ya, seperti bukunya Sujana ya dan sebagainya. Jadi SP kuadrat itu adalah varians gabungan ya. Jadi N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat. S1 kuadrat adalah variansi dari sampel pertama ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 dikurang 2 ya. Nah, berikutnya adalah statistik teoritis atau T-table ya, kita sering sebut dengan T-table. Di sini kalau dua pihak, di sini taraf kesalahannya dibagi 2 alfa per 2 ya, karena dibagi sebelah kiri sebelah kanan ya. Jadi kalau 5% berarti 2,5% di bagian kiri, 2,5% di bagian kanan, dimana dB-nya adalah derajat bebasnya adalah N1 ditambah N2 dikurangi 2. Itu kalau dua pihak. Nah, kriterianya adalah kita menolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel atau T teoritis. Atau kalau kita menggunakan pendekatan peluang, tolak H0 jika P value lebih kecil daripada taraf kesalahannya. Oke, ini contoh kasus ya. Jadi contoh kasus di penelitian tentang orientasi berprestasi pada mahasiswa ya di suatu perguruan tinggi. Nah, untuk meneliti ini diambil sampel ya, 50 sampel untuk mahasiswa pria, kemudian 50 sampel mahasiswa wanita secara acak ya. Dan datanya adalah sebagai berikut. Nah, aplikasi yang gampang ya untuk digunakan untuk uji T 2 sampel independen ini itu adalah SPSS ya. Nah, SPSS ya, kita akan menerapkan SPSS. Nah, jadi untuk melakukan uji T 2 sampel independen, maka yang pertama kita harus mendefinisikan variabelnya dulu ya. Jadi yang pertama adalah kita definisikan orientasi berprestasi ya. Jadi di nama ini name ini tidak boleh ada spasi ya. Di sini boleh singkat, biasanya X saja atau Y aja. Nah, secara lengkapnya nama variabelnya kita definisikan di label, di orientasi berprestasi mahasiswa ya. Desimalnya 1 ya. Kemudian jenis kelamin di sini karena tadi mahasiswa tadi dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu mahasiswa laki-laki dan mahasiswa wanita ya. Di labelnya juga kita tulis jenis kelamin secara lengkap. Nah, disinilah kalau data kategori kita harus mendefinisikan di value di sini. Nah, jadi di sini saya mendefinisikan 0 itu adalah sebagai kelompok wanita, 1 untuk laki-laki seperti itu. Nah, di sini berperan penting. Jadi kalau data kategori di sini harus kita definisikan value ya, ini nilainya. Oke ya. Kemudian data ini bisa diketik manual atau di copy langsung dari Excel ya. Oke. Jadi dari data orientasi berprestasi, data 1 sampai ke 50 di sini adalah data orientasi berprestasi pada mahasiswa laki-laki ya, pria. Jadi jenis kelaminnya 1 sesuai dengan apa yang kita definisikan di variabel view tadi. Kemudian data ke 51 sampai 100 itu adalah data orientasi berprestasi pada mahasiswa wanita ya. Jenis kelamin juga 0 karena cocok tadi ya di variabel view. Oke. Untuk melakukan analisisnya kita tekan analyze ya. Analyze. Di sini compare ya. Kita membandingkan dua rata-rata. Di sini independent sample t-test ya. Analyze, compare, kemudian kita klik independent sample t-test ya. Kalau kita klik maka akan muncul jendela seperti ini ya. Nah, di sini awalnya seperti ini dulu. Nah, jadi yang data orientasi berprestasi tadi kita masukkan di test variabel, kemudian di jenis kelaminnya kita masukkan ke grouping variabel dan kita definisikan grup satunya adalah 0, grup 2 nya adalah 1. Kalau mau dibalik juga boleh, nggak masalah. Di continue ya. Nah, sudah maka oke. Nah, nanti akan keluar output seperti ini ya. Di sini adalah deskriptifnya ya. Di
Sini rata-rata orientasi berprestasi mahasiswa wanita itu adalah 6,112 dengan standar deviasi 0,8849. Kemudian pada laki-laki 6,818 rata-ratanya. Di sini terlihat secara deskriptif bahwa nilai orientasi berprestasi mahasiswa laki-laki lebih tinggi daripada wanita ya. Dan ini output berikutnya adalah uji T-nya. Ya. Di sini sudah ada hasil uji homogenitas ya. Namanya Lepene test ya. Jadi statistik F-nya adalah 0,077, p-value-nya 0,782. Nah, sesuai dengan kriteria ya. Apabila jadi di sini sudah ada hasilnya ya. Di sini ya. Sama hasilnya. Ya. Jadi apabila p-value-nya yaitu 0,782, dia kan lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kedua Hanolnya diterima ya. Hanolnya diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua sampel yaitu hasil tes orientasi berprestasi pria dan wanita itu adalah homogen ya. Kemudian berikutnya ini adalah t-testnya, di mana statistik T-nya diperoleh, T hitungnya 4,095. Kemudian DB-nya 98 ya. 98 itu dapat dari 50 tambah 50 dikurang 2. Kemudian p-value-nya adalah 0,000. Nah, untuk uji T ini karena p-value-nya 0,000 lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 ditolak atau hipotesis alternatif diterima. Artinya terdapat perbedaan signifikan antara orientasi berprestasi pada mahasiswa pria dan wanita ya. Dimana secara deskriptif tadi terlihat bahwa mahasiswa pria lebih berorientasi berprestasi dibandingkan dengan mahasiswa wanita ya. Kemudian di sini ada lagi namanya confidence interval ya. Jadi di dalam statistika inferensial kita bisa menggunakan pendekatan uji hipotesis seperti yang kita terangkan tadi. Bisa juga menggunakan confidence interval ya. Confidence interval di mana di sini lowernya batas bawah 0,363, uppernya adalah 1,048 ya. Nah, jadi kalau untuk uji beda dua sampel ini kan tadi kan mu 1 sama dengan mu 2. Berarti sama saja dengan mu 1 dikurang mu 2 sama dengan 0. Nah, 0 itu tidak terletak pada interval ini. Sehingga dengan kata lain berarti secara statistik ya, orientasi berprestasi pria dan wanita itu tidak sama. Itu konsisten dengan uji T yang tadi ya. Oke. Demikian penjelasan mengenai uji T dua sampel independen atau saling bebas. Oke, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan like, komen ya, and subscribe-nya. Sampai jumpa di materi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.